Baik, mari kita buka untuk acara kajian pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul pada kajian rutin Sabtu pagi ini. Tak lupa juga salawat dan salam senantiasa kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat. Yang terhormat kepada guru kita semua, Bapak Ustadz Sunardi Jaman, semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Juga kepada Bapak Haji Yadi, selamat bergabung. Dan yang kami hormati juga tentunya kepada Bapak Ibu pengajian Sabtu pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk acara yang pertama yaitu merupakan acara inti, yaitu kajian bersama Bapak Ustadz Sunardi. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Segala puji milik Allah di pagi yang penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah kita bisa masih melaksanakan rutinitas kita yaitu thalabul ilmi. Tidak ada amalan yang sehebat thalabul ilmi. Bahkan ada sebuah keterangan apabila thalabul ilmi itu dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, maka sesungguhnya pahala thalabul ilmi itu jauh lebih besar. Sehingga ada yang membandingkan bagaimana kalau dibandingkan dengan sholat. Masih besar pahala thalabul ilmi. Karena sholat tanpa ilmu itu ditolak oleh Allah. Haji tanpa ilmu itu ditolak oleh Allah. Saum tanpa ilmu ditolak oleh Allah. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal namun tidak berlandaskan, tidak memiliki landasan ilmu, maka semua amalnya itu hanya sebuah kesia-siaan saja. Yang kedua, ada keutamaan daripada thalabul ilmi itu, Ibu dan Bapak, kalau kita melaksanakan sholat, beres sholat, dosa kita diampuni. Kalau kita melaksanakan ibadah umroh, beres umroh, dosa kita diampuni. Namun kata para ulama, ada amalan di mana sebelum berangkat saja dosa kita sudah diampuni. Yaitu ketika kita berniat untuk talabul ilmi, maka sebelum berangkat dosa-dosa kita sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saking hebatnya orang yang talabul ilmi. Meskipun kita melalui talabul ilmi melalui media, mudah-mudahan tanpa mengurangi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ibu dan Bapak, hari ini saya akan melanjutkan bagaimana apa namanya tema sebelumnya, yaitu masih berbicara tentang keagungan baginda Rasulullah SAW. Kemarin saya sampaikan, Nabi Muhammad itu basyarun. Beliau manusia, tapi bukan laisa kal basyar, namun beliau bukan sembarang manusia. Ada kekhususan-kekhususan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW yang tak diberikan oleh Allah kepada kita. Kemarin saya sudah sampaikan ada beberapa kurang lebih ya, kalau disimpulkan dalam beberapa hadis itu ada 8. Bahkan kalau saya rinci lebih daripada itu ya. Salah satunya kemarin saya sampaikan Rasul itu ketika berjalan di siang hari. Ternyata Rasulullah SAW itu tidak nampak bayang-bayang. Kenapa? Karena Rasulullah adalah cahaya sendiri. Jadi Rasul itu kalau berjalan di siang hari, maka beliau tidak akan kelihatan bayang-bayangan. Yang kedua, ketika beliau masuk ke dalam toilet, maka tidak akan pernah ditemukan kotoran. Karena semua hal kotoran yang keluar dari Rasulullah itu akan langsung diserap oleh bumi. Diizinkan oleh Allah bumi untuk menyerap apapun yang keluar dari baginda Rasulullah SAW. Jadi ini salah satu kehebatan.
yang tak mungkin Allah berikan kepada siapapun. Rasulullah SAW itu kalau makan, kalau tidur itu matanya tertutup, tapi hatinya terbuka. Nah, hari kita mah beda ya. Mata terbuka aja hati udah tertutup. Nah, ini bedanya kita dengan Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah SAW itu Masya Allah. Beliau matanya tertutup tapi hatinya terbuka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu dan Bapak, kewajiban kita kepada Rasulullah SAW, mari saya sampaikan Rasul itu bukan hanya dibandingkan dengan manusia. Beliau ini gelarnya khairu khalqi, sebaik-baiknya makhluk. Jadi sebaik-baiknya makhluk Allah itu adalah Rasulullah. Jadi jangan dibandingkan dengan manusia, dibandingkan dengan para malaikat pun tetap, bayangkan, malaikat pun tetap mulia Rasulullah SAW. Ini kalau kita main banding-bandingan ya. Bahkan malaikat pun diperintahkan oleh Allah untuk berkhidmat kepada Rasulullah. Bayangkan malaikat itu, malaikat Jibril yang paling mulia, beliau itu sering mendampingi Rasulullah SAW, berkhidmat untuk Rasulullah SAW. Ini saking mulianya Rasulullah SAW. Yang kedua, Ustaz, bagaimana kalau dibandingkan dengan para nabi, dengan para rasul? Lihat, tidak ada satu nabi pun yang menceritakan nabi yang seasik Rasulullah SAW. 4.000 tahun sebelum kelahirannya. Bapak, Ibu, punten biasanya orang kalau orang menyebutkan kebaikan, itu kan biasanya harus punya karya dulu ya. Kalau Bapak pengen disebutkan kebaikan itu harus ada karya. Oh, si Anu itu karyanya ini, baik, soleh, dan lain sebagainya. Tapi berbeda dengan Rasulullah SAW. Rasul itu sebelum lahir 4.000 tahun sebelum kelahirannya, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menyebutkan namanya dalam doanya. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ibu dan bapak, doa itu dikumandangkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam selepas beliau membangun Ka'bah. Ka'bah al-Musyarrafah dibangun olehnya. Kemudian selepas itu Nabi Ibrahim alaihissalam doanya. Ya, ketika wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam selepas membangun Ka'bah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam selepas itu mengatakan Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, Nabi yang akan kau utus di akhir zaman itu, yang bernama Muhammad yang memiliki kemuliaan, utuslah dan jadikanlah menjadi Nabi yang terakhir. Lahirkanlah di kota ini. Nabi Ibrahim alaihissalam itu pengen Nabi yang terakhir itu berbeda dengan Nabi-Nabi yang lain. Ibu dan Bapak, perlu kita ketahui, semua Nabi itu tidak ada yang terlahir dekat Ka'bah. Di Mekah nggak ada. Hanya satu, hanya baginda Rasulullah SAW. Semua Nabi itu rata-rata di di mana daerah Syam. Kalau sekarang itu daerah Yordan, Palestina, kemudian Mesir, itu daerah tempat kelahiran Nabi. Makanya ada umroh plus apa namanya? Plus Aqsa, umroh Aqsa plus jejak para nabi. Ya mudah-mudahan nanti insya Allah Mabruk akan mengadakan perjalanan itu. Jadi sekali lagi yang namanya umroh, yang namanya para nabi itu tidak ada nabi yang dilahirkan hanya dekat Ka'bah, hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemuliaan baginda Rasul. Itu 4.000 tahun, bayangin aja. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah tahu. Karena beliau dikasih tahu oleh Allah akan ada nabi yang mulia, akan ada nabi yang gelarnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, di mana beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebaik-baiknya nabi. 570 tahun sebelum kelahirannya Nabi Isa alaihissalam sudah menyebutkan di depan Bani Israel, ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa alaihissalam, hai Bani Israel, aku diutus oleh Allah untuk membenarkan kitab sebelumku, yaitu kitab Taurah. Dan aku kabarkan kepada kalian, ini menjadi kabar gembira bagi kalian. Mim ba'di, setelah aku akan ada Rasul, setelah aku akan ada Nabi, di mana Nabi itu menjadi Nabi yang terbaik, Nabi yang akhlaknya mulia, ibadahnya sangat mulia, namanya Ahmad, kata Nabi Isa alaihi salam. Bayangkan sekali lagi, beliau memuji kepada Rasulullah SAW, padahal orang yang dipujinya belum pernah lahir, belum ada karyanya,
Tapi ternyata kehebatannya sudah disebut-sebut oleh para nabi. Inilah membuktikan dan menandakan Rasulullah bukan sembarang nabi, bukan sembarang rasul. Ini kehebatan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya Ibu dan Bapak, tugas kita adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana mencintai Rasulullah? Yang pertama adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, bagaimana saya kalau tidak, dan Ibu dan Bapak, bagaimana kita mencintai Rasulullah kalau tidak kenal dengan Rasul? Ini menjadi masalah, Pak. Ya. Kalau ada rumus jatuh cinta anak-anak dari mata turun ke hati, katanya. Ya. Cinta itu dari pandangan turun ke hati. Dia cantik, kemudian dia tertarik. Muncullah hati, dalam hati kita ada kecintaan. Tapi kalau cinta kepada Rasulullah SAW bukan dari pandangan, bukan dari pendengaran, melainkan hanya dari kabar-kabar guru-guru kita. Makanya punten, di kita ini sering Pak, kalau di kampung dulu kami ya, kami mungkin bapak-bapak Allahu alam. Sebagian kita Pak, dulu kalau malam Jumat itu kita sering mendengarkan berjanji. Ya. Ada berjanji, apa itu berjanji? Kadang-kadang kalau di kota sekarang berjanji itu sudah dianggap kesalahan. Ya. Seakan-akan diharamkan dan sebagainya. Berjanji itu isinya tentang sejarah Rasul. Ya. Jadi berjanji itu isinya adalah sifat Rasul. Sehingga Pak pun dan Pak anak-anak kita dulu, anak-anak yang didik dengan berjanji, ya Allah kalau lewat di depan orang tuanya, dia rengkuh bahasanya, dia tidak berani Pak ngelawan kepada gurunya. Karena pun dan berjanji itu intinya adalah sifat Rasulullah. Mereka sedang dikenalkan dengan sosok nabinya. Ya. Makanya akhlaknya mulia. Ya, kadang-kadang saya juga paham mungkin itu yang nyalahin juga tidak tahu naon ukur dibaca. Anu maca pun kadang-kadang tidak tahu apa yang sedang dibaca. Padahal sekali lagi berjanji itu adalah salah satu kitab yang di mana di kitab itu dihimpun tentang sifat baginda Rasulullah SAW, tentang sejarah baginda Rasulullah SAW. Sekali lagi, bagaimana kita cinta kepada Rasul? Bagaimana kita akan muncul kepada Rasul kecintaan kalau kita tidak kenalnya kepada Rasulullah SAW? Tiada lain yang tidak bukan adalah berkat daripada guru-guru kita. Ya, bagaimana sifat Rasulullah dari kecil selalu jujur, tidak pernah bohong. Ya, perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Sekali lagi, Rasulullah SAW adalah manusia yang sangat luar biasa. Makanya kalau kita mencintai Rasulullah SAW, maka salah satunya kecintaan kepada Rasulullah SAW, terangkan sifat-sifat kita Rasul itu kepada anak-anak kita. Ibu dan Bapak pun dan 80% Quran itu berbicara tentang kisah. Mulai dari Al-Baqarah itu kisah semua. Coba kita lihat. Al-Baqarah itu kan kebanyakannya berkisah tentang Bani Israel. Atau di zaman Nabi Musa alaihissalam. Atau orang-orang yang kalau disebut dengan orang Yahudi. Itu Al-Baqarah panjang banget. Kemudian masuk ke Ali Imran. Itu keluarga Imran. Yang nanti akan menjadi Imran itu merupakan kakek daripada Nabi Isa alaihissalam. Cerita juga. Al-Ma'idah itu cerita Nabi Isa. Bagaimana Nabi Isa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hidangan. Itu cerita juga. Jadi kalau kita berbicara tentang Quran itu 80% itu Quran, itu cerita. Maknanya apa? Manusia itu senang diceritain, Pak. Rek budak, rek kolot, kabehanana resep kana naon. Ngobrol. Makanya Quran itu tahu. Makanya kalau kita tidak pernah menceritakan orang-orang hebat, maka anak kita akan mencari cerita-cerita wallahu alam. Cerita itu apakah bersumber dari kebenaran, apakah yang diceritakan itu atau orang baik, atau naudzubillah min dzalik, atau orang jelek yang masuk ke dalam telinga kita, anak-anak kita. Oleh sebab itu sekali lagi, anak-anak kita butuh cerita. Ya, butuh cerita supaya dan perlu Rasulullah SAW diceritakan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak kita. Oke, selanjutnya dan Pak, kecintaan kepada Rasulullah SAW ini hukum daripada percintaan ya. Jadi yang namanya orang sedang jatuh cinta itu man ahabba syai'an fahuwa abdu. Orang yang jatuh cinta akan mengikuti apapun yang menjadi keinginan orang yang dicintai. Ya. Seorang laki-laki rela berkorban, tidak pernah melihat siang, tidak pernah melihat malam. Ketika dipanggil oleh kekasihnya dia akan datang. Nah, itu berarti candanya cinta. Man ahabba syai'an fahuwa abduh. Siap dia melayaninya, orang yang dicintai. Kalaupun kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang Rasul contohkan, kita siap untuk mengikutinya. Dan apapun yang
dilarang oleh Rasulullah, maka siap berhenti seketika. Itu tanda cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang laki-laki rela dia berhenti, ya, berhenti ketika dia mencintai seorang perempuan, berhenti apapun yang menjadi hal yang tidak diinginkan oleh perempuan itu. Itu tandanya kecintaan yang sesungguhnya. Makanya kalau kita berbicara yang namanya cinta, ya, kita mengenal ada sebuah buku yang terkenal. Ya. Buku ini seorang laki-laki ini rela mati dengan seorang perempuan rela mati. Dia berdua meminum racun. Buku ini terkenal dan dijadikan film Romeo and Juliet. Ya. Itu buku atau apa namanya film itu bukan sebuah inspirasi karena dalam Islam itu jangan sampai kalau diri. Tapi ternyata cerita itu begitu luar biasa ketika perjodohan mereka, ketika percintaan mereka tidak mendapatkan restu, mereka rela kehilangan nyawanya. Itu karena cinta. Tapi sekali lagi, cinta itu adalah salah satunya man ahabba syai'an fahuwa abdu. Siap mengikuti apapun yang keinginan yang menjadi kebiasaan daripada kekasihnya. Itu merupakan tanda cinta. Maka sekali lagi, taati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena mentaati Rasulullah adalah bukti kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang namanya seseorang yang sedang jatuh cinta itu man ahabba syai'an katsura dzikru. Namanya itu selalu melengket dalam ingatannya. Ketika seseorang mencintainya, maka namanya tidak akan pernah hilang dalam ingatannya. Jadi kalau kita mencintai Muhammad, maka nama Muhammad itu tidak akan pernah bergeser. Banyak orang yang meninggal, Pak. Banyak orang yang bergetar ketika mengatakan nama Allah, 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 Allah. Ada orang yang bergetar ketika mengatakan kalimat Muhammad. Pak, punten, kalau kita bersalawat hari ini, kita bersalawat ke hari ini kepada Rasulullah SAW, maka mungkin hampa, Pak. Coba rasakan oleh bapak-bapak yang pernah lewat ke makam Rasulullah SAW, ya, yang sudah mudah-mudahan bisa lewat kembali, yang belum mudah-mudahan bisa merasakan bagaimana kita bersalat di depan makam Rasulullah SAW. Ketika seseorang lewat ke makam Rasulullah SAW dan dia mengatakan Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Safwatallah, Assalamu alayka ya sahibas syafa'ah. Kita mengatakan kalimat itu, mulut kita bergetar, dada kita bergemuruh, ada kecintaan yang mendalam kepada baginda Rasulullah SAW. Sekali lagi, ini tandanya cinta. Makanya cinta kepada Rasulullah SAW buktikan dengan sering menyebut namanya. Dan hebatnya Allah, Pak, Ibu dan Bapak, semua syariat itu ada bapaknya. Jadi syariat itu ada bapaknya. Jadi tidak sembarangan. Sholat itu siapa yang menjadi contohnya? Rasul langsung. Jadi kalau sholat itu contohnya Rasul. Karena punten Rasul yang namanya sholat tidak dari para nabi. Ustaz, kenapa sholat itu tidak mengikuti para nabi? Emang nabi-nabi yang lain sholat? Sholat. Cuman bedanya sholat umat Rasul itu beda. Beda dari tata cara pelaksanaannya, beda daripada pelaku waktunya. Punten ketika sholat itu prosesnya Isra Mi'raj. Langsung Allah Subhanahu wa taala manggil Rasul, kemudian dipertemukan, maka setelah itu Rasulullah SAW mengatakan sallu kama raaitumuni sholli. Kalian pengen sholat, maka lihat sholatku, kata Rasulullah SAW. Jadi sholat itu bapaknya siapa? Rasul. Rukunya dan rukunya kita harus seperti ruku Rasulullah SAW. Sujudnya kita harus seperti sujud Rasulullah SAW. Makanya digambarkan kalau tata cara sholat itu ada yang disebut dengan kitab fikih. Bagaimana rukun daripada kalau sujud, apa aja yang nempel, ya, supaya tidak jadi kesalahan, supaya tidak rame, ya. Karena kemarin ada di media itu yang rame gara-gara sholat sujud tidak nempel dan sebagainya. Benar, Pak. Jadi yang namanya semua tata cara sholat itu sudah disampaikan dalam fikih oleh Rasulullah SAW. Kemudian terus kalau melaksanakan haji siapa bapaknya? Pak Bun, dan kalau haji itu bapaknya bukan Rasul. Sekali lagi, haji itu bukan Rasulullah SAW. Yang pertama kali haji dan ini menjadi bapak daripada pelaksana ibadah haji dan umrah itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ada doa Nabi Ibrahim alaihi salam, doanya wa arina manasikana wa tub alaina, ya Allah, ajarkan kepada kami bagaimana tata cara manasik ibadah haji dan ibadah umrah. Jadi umrah itu kepada mengikuti kepada Nabi Ibrahim. Nah, kalau solawat
Pak Punten, sholawat itu merupakan bagian ibadah dan ternyata bapaknya daripada sholawat atau induk daripada sholawat kepada siapa? Ternyata sholawat itu langsung kepada Allah. Allah itu sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersolawat, namun terlebih dahulu Allah mencontohkan untuk bersolawat. Lihat ayatnya, Pak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini begitu populer, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan sesungguhnya para malaikat Allah yusalluna 'alan nabi, mereka bersolawat kepada Nabi. Allah bersolat kepada Nabi, ayatnya itu adalah kabar. Ayat itu adalah kabar kepada kita bahwasanya Allah itu bersolat kepada Nabi. Namun setelah itu, kemudian Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Nah, jadi setelah itu Allah memerintahkan kepada kita bersolahai orang-orang yang beriman, sallu bersolawatlah kalian alaihi kepada Nabi wasallimu dan membaca salamlah tasliman dengan kesejahteraan. Jadi ini merupakan perintah Allah dan langsung dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak ini saya akan bacakan hadis-hadis yang berkenaan dengan apa namanya? Salawat ya. Yang pertama, qila ya Rasulullah amma salamu alaika qad arafnahu. Fa kaifa salatu? Faqala qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rasulullah, kalau salam kepadamu itu aku tahu. Jadi Pak Punten, salam kepada Rasulullah SAW itu kan kita sering baca dalam sholat. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Awas, itu tata cara salam kepada Rasul. Jadi kalau salam kepada Rasulullah boleh kita ucapkan. Ya, karena ini juga perintah. Salawat dan salam. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi pun dan kalau salam pada Nabi, kata para rasul, para sahabat berkata, gimana kalau salawat kepadamu? Maka mereka mengatakan, Allahumma salli ala Muhammadi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sampai situ. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau kita disebut dengan salawat apa? Ibrahim. Itu boleh kita menggunakan salawat apa? Ibrahim. Kemudian ada juga bersalawat Allahumma sholli ala abdika wa rasulika kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian ada lagi yang ini perbedaan-perbedaan salawat ya. Allahumma sholli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Nah, ini wa azwajihi artinya kepada istri-istri Rasul. Wa dzurriyyatihi kepada keturunan Rasul. Jadi boleh kita bersalawat Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi atau wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa barik ala Muhammadin wa barik kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini macam-macam bersolat kepada Nabi sudah ada hadisnya ya. Bagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, Pak, ini kehebatan daripada salawat. Ibu dan Bapak punten, kalau kita berdoa dalam berdoa kita beres apa namanya? Punten, kalau kita mengangkatkan kedua tangan lantas berdoa. Mengangkatkan kedua tangan itu punten ada orang yang sebagian tidak mau mengangkatkan kedua tangan karena tidak ada hadis. Bapak, kalau saya bukakan hadis tentang mengangkat tangan itu banyak banget ya. Hadis Rasulullah SAW ketika mengangkatkan tangan. Madar Rasulullah SAW, yadahu Rasulullah SAW itu mengangkatkan kedua tangannya ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti akan ada fikihnya, ada yang berdoa itu pun tangannya di sini, ada yang begini, yang tidak boleh itu adalah larangan di atas kepala. Ya, jadi sunnahnya itu kemudian begini, yaitu berdoa. Jadi Rasulullah SAW berdoa dan ketika Rasulullah masuk ke dalam masjid, beliau melihat ada seorang laki-laki. Hadis ini diriwayatkan oleh Fadlah bin Ubaid. Fadlah itu Pak seorang pemuda yang dicintai Rasulullah SAW dan mencintai Rasulullah. Itu saking dekatnya Fadl itu ketika Rasulullah dalam sejarah itu ketika Rasul sakit yang terakhir, beliau ini kan sakit terakhir itu masih melaksanakan sholat subuh.
Ya. Beliau masih melaksanakan sholat subuh, dan sholat subuh terakhir beliau itu dibopong dari masjid itu ke rumah dengan dua laki-laki. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua adalah sahabat bernama Fadl. Ini periwayat hadisnya. Beliau mengatakan, Sami'a Rasulullah SAW rajulan yad'u fi sholati. Ada seorang laki-laki ketika beliau masuk ke dalam masjid, ada laki-laki seorang sahabat Rasul yang dia berdoa, ya. Lam yumajjidillah wa lam yusalli 'ala nabi. Faqala Rasulullah SAW ajil hadza. Jadi dia itu langsung berdoa. Jadi dalam doanya bahasa kita mungkin Allahumma gimana? Minta doa, minta rezeki. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyibah. Ada dia berdoa dengan meminta keluarga. Ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun dan lain sebagainya. Ini orang ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan langsung. Maka Rasulullah SAW summa da'a faqala lahu li ghairihi. Kemudian Rasulullah SAW berdoa dan berkata kepada orang itu dan kepada orang yang hadir. Kata Rasulullah SAW, apa ini contoh doa dari Rasulullah? Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillah. Apabila kamu berdoa kepada Allah, maka awali dengan memuji kepada Allah. Nah, ini etika dan tata cara berdoa, Ibu dan Bapak. Jadi kalau mau berdoa, jangan langsung berdoa, tapi ada kalimat alhamdulillah terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau mau berdoa itu alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian wasana ya alaih, memuji atau menyanjung kepada Allah. Tsumma liyusalli 'alan nabi, kemudian bersalawatlah kepada Nabi. Ini yang paling pendek, Pak. Yang paling pendek dalam doa itu begini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Segitu aja, langsung berdoa. Kata Rasulullah, "Tsummal yad'u ba'du bima syaa." Kemudian silakan kalian berdoa setelah membaca hamdalah dan salat kepada Nabi, bima dengan doa syaa yang kamu inginkan. Jadi kalau sudah berdoa, silahkan kita meminta dan mohon kepada Allah dengan apapun yang kita inginkan. Jadi nah ini salah satu kehebatan daripada sholawat. Jadi ternyata sholawat itu salah satunya pendongkrak kita, pendongkrak apa namanya, pendongkrak daripada keinginan kita. Jadi kalau berdoa itu tidak boleh langsung kita meminta. Nah ini etikanya. Sekali lagi saya sampaikan Pak. Etika berdoa, satu membaca hamdalah, kedua membaca sholawat. Ada lagi yang lain dalam kitab khusus itu etika berdoa beristighfar terlebih dahulu. Istighfar, mohon ampun, baru meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis lagi, la salata liman la wudu'alah, tidak dihitung salat atau batal salatnya bagi orang yang tidak wudu. Awas ya. Jadi kalau orang tidak wudu, maka orang tidak sempurna wudunya, berarti salatnya pun tidak sempurna. Orang yang tidak tidak berwudu, maka salatnya pasti batal karena itu merupakan daripada syarat. Syarat itu ketentuan yang harus dilakukan seseorang ketika akan melakukan sebuah kewajiban. Itu disebut dengan syarat. Jadi kalau orang melaksanakan sholat tidak berwudu, maka sholatnya batal. Wala wudu'an liman lam yadhkurismallahi alaih, dan tidak sah wudunya bagi orang yang tidak baca basmalah. Jadi kalau ini baca basmalah dalam wudhu itu ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan sunnah. Bagi madhab syafi'iyah itu hukumnya sunnah. Tapi ada madhab yang lain mengatakan baca basmalah itu merupakan kewajiban ketika kita berwudhu. Wala salata liman lam yusalli ala nabi. Dan tidak sah sholatnya kalau dia tidak mau bersolat kepada Nabi. Kebayangkan Pak? Jadi sholawat kepada Nabi itu digandengkan dengan sholat. Jadi sholat itu digantungkan dengan sholawat kepada Nabi. Bapak, Ibu punten, dalam sholat itu kalau baca fikih, ya, dalam fikih itu ada yang disebut dengan rukun. Rukun itu ada rukun fi'liyah yang berbentuk perbuatan. Umpama apa? Ruku, Pak. Itu fi'liyah. Apalagi sujud itu fi'liyah, perbuatan. Jadi Bapak kalau ruku doang, ruku aja begini, tidak baca apapun sah sholat Bapak. Karena membaca punten, yang namanya membaca doa dalam ruku itu bukan rukun, itu sunnah. Jadi yang wajibnya itu apanya? Rukunya. Ya. Kemudian Bapak sujud. Dalam sujud Bapak tidak baca apa-apa, sholatnya sah. Sah sholatnya. Karena doa dalam sujud itu bukan rukun melainkan sunnah. Yang
wajibnya itu ruku sujudnya tuh. Jadi punten dahi kita, kemudian tangan kita dua, anggotanya kan ada 7, ya. Kemudian ada lututnya, dua lutut, kemudian ujung kaki. Yang permasalahannya yang didebatkan kemarin itu, Ustaz ari hidung nempel da kumaha irungna ya. Ari irungna mancungnya nempel meureun ya. Yang masalahnya itu mah termasuk sebaiknya. Saya temukan sebaiknya hidung itu apa? Nempel. Yang jelas yang paling sempurna itu harus nempel apa? Ini wajib nih. Karena termasuk anggota sujud itu. Nah, Bapak sujud aja nempel yang 7 itu udah sah. Meskipun tidak baca. Tapi Pak ada yang disebut dengan rukun qauliyah. Ada yang rukun itu ucapan. Mana? Baca Fatihah. Baca Fatihah itu wajib. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Kemudian mana lagi yang rukun qauliyah? Baca salawat kepada Nabi. Kalau salawat kepada Nabi itu wajib diucapkan. Tapi tentu tidak diteriakan seperti Fatihah atau dengan secara Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi sekali lagi ini ada qauliyah, ada fi'liyah. Nah, bayangkan bahkan ibu dan bapak solawat kepada Nabi itu sekali lagi jadi penentu sahnya solat kita. Bagaimana kalau ada solat yang tidak ada tasyahudnya? Kan salat kepada Nabi itu punten. Salawat kepada Nabi menjadi rukun itu dalam tasyahud akhir. Sekali lagi, dalam tasyahud akhir. Kalau dalam tasyahud awal itu hukumnya apa? Sunnah. Jadi kalau kita dalam tasyahud awal duduk di antara punten beres 2 rakaat zuhur dan asar atau isya. Kemudian kita tasawudul at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Kemudian kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita langsung berdiri, boleh. Tapi tetap sunnahnya adalah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kemudian kita berdiri. Tapi Pak kalau tasyahud dalam sujud terakhir itu rukun. Jadi artinya sholat kita batal ketika kita tidak bersolat kepada Nabi di tasyahud terakhir. Sampai-sampai ibu dan bapak punten. Kalau ada sholat yang tidak ada tasyahudnya, sholawat kepada Nabi itu tetap dibawa, Pak. Ruku tidak dibawa, sujud tidak dibawa. Apa sholat jenazah? Ini menandakan bagaimana sholawat itu begitu pentingnya kepada Nabi itu. Bapak punten, kalau sholat jenazah itu tata caranya berapa takbiran? 4 ya. Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4. Yang takbiran pertama baca apa? Fatihah. Takbiran kedua, salawat kepada Nabi. Jadi Masya Allah, salawat kepada Nabi itu menjadi sekali lagi. Ini kenapa? Karena ada hadis yang tadi. Dan kata Rasulullah SAW, la salata liman yusalli ala Nabi. Tidak disebut dengan salat bagi orang yang tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menandakan salat kepada Nabi itu menjadi sebuah pentingnya dalam melaksanakan salat kita. Selanjutnya ibu dan bapak punten, ya. Ini kehebatan daripada salat kepada Nabi. Salat kepada Nabi itu pun menjadi rukun dalam khutbah. Nah, bapak-bapak punten yang kalau saya saranin itu apalagi anu geus pernah umroh atulah. Atuh udah masalahna komo geus mau umroh haji pakai baju warna bodas eta teh bisi minimal kadorongkeun lamun khotib di masjid. Maka Kang Deli siap-siap aja. Geus pakai kopiah itu ya. Haji Hadi ya. Lagi keliling gitu khotib di tempat itu kemungkinan selalu ada loh. Makanya seorang laki-laki saya itu punten ngajar di kampus, Pak, ngajar di kampus kesehatan di Stikas ya. Saya itu apa namanya menganjurkan kepada anak-anak itu yang namanya kesehatan itu kan mereka kadang-kadang ke dalam apa namanya pedesaan. Ari di desa mah ustad desa eutik di pedalaman mah ustad kadang-kadang punten keberangan ustad gering eueuh Pak di masjid itu ya Allah. Makanya laki-laki mah kudu bisa karena jadi khutbah. Nah, sebentar yang namanya khutbah itu minimal tahu syarat aja rukun. Yang penting baca hamdalah, sholawat, kemudian baca ayat, kemudian baca wasiat dengan takwa dengan kalimat ini aja. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah sakitu gitu nah. Ya, setelah itu berdoa, beres. Ada seorang khotib.
Nah, pernah saya di pertengahan jalan, kemudian dia panjang, Pak. Tapi ternyata dalam panjangnya dia ada satu yang terlewat, apa? Membaca salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia baca syahadat, Pak. Tapi ternyata dalam itu dia tidak membaca salawat, maka batal daripada rukun khutbahnya itu. Makanya ibu dan bapak-bapak, khususnya bapak-bapak nih ya, anu geus umroh malah pokoknya mau komo nunggu resep pakai gamis gitu. Bahaya itu ya. Karena di lemur ya ustadna gering Pak. Luak liuk jamaah. Nu aya nu make gamis disurungkeun. Tah eta masalahna teh Pak. Padahal modal teh iwal ti kulhu teh ya. Jadi bapak-bapak punten hafalkan khutbah apa namanya? Sukun daripada khutbah. Sekali lagi tidak banyak, Pak, hanya 5 aja. Hamdalah, baca apa? Salawat, wasiat dengan apa? Takwa. Wasiat dengan takwa itu bapak-bapak hayu orang takwa ke Allah sakitu. Baca ayat, baca ayat. Mana we ayat tuh kita hafal? Iya kana budu wa iya kana stain. Nah, itu satu ayat kan? Kemudian yang terakhir apa? Berdoa. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Sakitu, maka syarat daripada khutbah itu sudah umpami. Ini saking hebatnya kepada salawat kepada Nabi, ternyata ada beberapa kewajiban yang tadi saya sampaikan, sholat, ya, sholat, berdoa, khutbah itu ternyata disangkut pautkan dengan berdoa, dengan bersolat kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, ada hadis lagi. Eh, ini menjadi permasalahan kita ya. Hari kita, bapak-bapak, kadang-kadang kita tidak pernah berpikir ya, siapa yang akan menjadi teman kita di akhirat nanti? Istri kita kah? Tetangga kita kah? Atau orang tua kita kah? Kita nggak tahu, Pak. Siapa yang akan menjadi orang yang paling dekat dengan kita di hari kiamat nanti. Karena waktu itu akan berkumpul jutaan manusia yang tentu, Pak, kita tidak saling mengenal. Karena waktu itu kita dikumpulkan tidak ada lagi senior, tidak ada lagi junior. Anak kita wajahnya udah berbeda, Pak, dengan kita. Karena nanti mah satu usia. Usianya seperti Nabi Isa alaihissalam 33 tahunan. Perempuan itu di angka 25 tahunan. Itu bedanya kita dengan semua orang pada saat itu dalam keadaan seperti itu. Coba, Pak. Nah, siapa orang yang pada saat itu? Tentu, Pak, tidak ada harapan bagi kita. Kecuali Rasul mengatakan, awalan nasibi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Siapapun yang paling banyak bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, meskipun kita tidak pernah berjumpa dengan Rasul, meskipun kita tidak pernah menatap Rasulullah, orang yang paling banyak membaca salat kepada Nabi, orang ini akan berdekatan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kehebatan bersalawat kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada seorang sahabat, ini atani ati min rabbi faqala li mami abdi yusalli alaika salatan ila sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah kesempatan kedatangan malaikat Jibril dan dia mengatakan kepada sahabat, aku kedatangan malaikat Jibril. Kemudian Jibril itu mengatakan, tidaklah ada seorang yang bersolat kepadamu kecuali Allah akan membalas 10 kebaikan untuknya. Kemudian orang ini langsung berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku selama berdoa itu hanya bersolat kepadamu? Artinya dia tidak minta apa-apa, hanya salat kepadamu. Dari setengah doaku. Kalau setengah jam itu berarti 15 menit salat kepada Nabi, 15 menit keinginannya. Kata Rasulullah SAW, in syi'ta, silakan kalau kamu mau. Bagaimana ya Rasulullah kalau aku menjadikan 2/3? Ber-2/3 lebih banyak lagi. Artinya salat kepada Nabi itu lebih banyak ketimbang keinginannya. Silahkan kata Nabi, kalau kamu inginkan. Kemudian dia menutup lagi. Ya Rasulullah, udahlah saya begini aja. Saya itu tidak akan berdoa untuk keinginan saya, tapi saya akan berdoa untuk dari awal sampai dengan akhir. Apa jawab Rasulullah SAW? Idzan yakfikallahu hammaka dunya wa hammal akhirah. Kalau kamu dari doamu dari ujung sampai ke ujung isinya adalah doa kepada Rasul atau salat kepada Rasul, maka semua kebingungan dunia dan kebingungan akhirat akan Allah cukupi. Nah, ini kehebatan salat kepada siapa? Kepada Nabi. Jadi kalau kita bersolat kepada Nabi, kata Rasulullah, keinginanmu. Nah, ini saya salah satu penggemar kalau perdebatan antar agama ya. Kalau sekarang itu kan ada debat antar agama. Saya senang suka nonton. Ada gini, Nabi Muhammad itu termasuk orang celaka, itu dari non muslim. Kenapa? Karena dia meminta untuk didoakan.
Ya, kita berdoa Allahumma sholli ala kan itu doa itu artinya salawat itu kan doa. Kemudian beres azan kita kan ada doa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wa syarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqama mahmudan alladzi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad. Bapak punten, rumus doa di kita berbeda dengan mungkin non muslim. Rumus doa di kita itu orang yang berdoa untuk orang lain balik kepada dirinya. Oke, saya mendoakan Pak Haji Yadi mudah-mudahan usahanya sukses, berkah, keluarganya dan sebagainya. Itu doa, itu balik kepada saya, bukan kepada orang itu. Apakah doa saya akan diijabah? Insya Allah. Tapi Pak Punten, yang paling mesti diijabah itu saya. Kenapa? Ini rumus doa dalam Islam. Ketika saya mendoakan orang lain, awas Pak, rumusnya mendoakan orang lain. Ketika saya mendoakan orang lain, ya Kang Bule mau didoakan oleh saya, mudah-mudahan si Kang Bule usianya berkah, rezekinya luas dan lain sebagainya. Punten Pak, Allah akan mengutus di belakang saya itu malaikat. Allahumma amin, ya Allah, doa orang ini ijabah. Wala kami dan orang ini mendapatkan apa yang dia doakan. Ini rumus dalam doa kita. Jadi kalau kita mendoakan orang lain, demi Allah tidak ada ruginya. Dan doa yang paling mustajab itu ketika kita mendoakan orang lain. Ya. Apalagi kalau mendoakan siapa tadi? Rasul. Masya Allah. Doa Rasul itu kalau tadi saya mendoakan kepada teman saya, kepada sahabat saya, maka doa itu dibalas dengan mustajab. Tapi kalau mendoakan Rasulullah 10 dibalasnya. 10 kebaikan akan datang. 10 kesalahan akan dihapuskan. 10 derajat diangkatkan. Itu kalau doa kepada siapa? Kepada Rasul. Beda Pak. Doa kepada Rasulullah SAW. Ini hadis yang saya temukan ketika kita mendoakan kepada Rasulullah SAW. Ini banyak banget hadis yang berbicara. Sahabat itu rata-rata mendoakan Rasulullah SAW dalam semua doanya. Artinya Masya Allah, udahlah dia mendoakan Rasul. Kenapa ternyata setelah mendoakan Rasulullah ada kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Kemudian oke. Sallu alayya fa innahu zakatun lakum. Ini hadis lagi berkenaan dengan salawat supaya hari ini kita tuntaskan yang namanya salawat ya. Kata Rasulullah SAW, salawatlah kepadaku karena sesungguhnya salawat itu akan pembersih bagi jiwamu dan dosa-dosamu. Artinya Pak, dengan sholat kepada Nabi, hati kita akan bersih, kemudian dosa kita pun akan bersih. Wasallallahu li ad-darajatal wasilah fil jannah. Mintalah kepada Allah untukku, kata Rasulullah SAW, al-wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah itu satu tempat, Pak, di mana tempat itu tidak pernah didapatkan kecuali baginda Rasulullah. Jadi di surga itu ada tempat namanya wasilah. Ini tempat yang paling tinggi, adanya di Jannatul Firdaus. Ada satu tempat dan itu makam Rasulullah, makom Rasulullah, tempatnya Rasulullah SAW. Jadi tidak bisa tempat itu uh, didapatkan oleh orang lain kecuali hanya baginda Rasulullah. Mintakan karena aku pengen mendapatkan tempat itu. Ketika aku sudah mendapatkan tempat itu, maka kata Rasulullah SAW, aku akan memberikan syafaat kepada umatku. Karena Pak Punten, tidak mungkin orang sembarangan bisa memberikan syafaat. Ya, tidak mungkin orang sembarangan bisa memberikan pembelaan, betul nggak? Bapak masuk ruangan sidang, tiba-tiba Bapak, saya bela. Bapak siapa? Ya. Kalau kita bukan orang biasa, tidak mungkin bisa memberikan pembelaan. Ternyata Rasulullah SAW, beliau itu, aku pengen mendapatkan makom yang tertinggi atau tempat yang tertinggi. Setelah itu aku akan berdoa untuk atau aku akan memberikan syafaat untuk umatku, kata Rasulullah SAW. Kemudian banyak kalau berbicara tentang barang siapa yang salat kepada Nabi satu kali, itu pahalanya akan dibalas oleh Allah menjadi 10 kebaikan, dihapuskan 10 kesalahan, dan diangkatkan 10 derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis lagi. Hadis ini keberkenaan siapa yang paling pelit, Pak. Bahasa kita orang yang pelit punya harta tapi tidak mau berbagi. Ya, orang pelit. Tapi ternyata ini hadis yang paling populer biasanya di bulan Ramadan. Nah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, raghima an furajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit itu kata Rasulullah SAW, orang yang celaka ya, orang yang celaka adalah orang yang ketika disebut namaku tapi dia tidak bersalat kepadaku.
Makanya kalau kita mengatakan ada kalimat Muhammad, biasakan dalam hati kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang yang rugi itu ketika disebut nama Muhammad dia tidak bersolat kepada Nabi. Yang kedua, waragima'an furajulin dakhalash alaihi syahrul Ramadan, dan orang yang celaka itu ketika dia sebulan masuk ke dalam bulan Ramadan, faidang salah qabla ayyaghfaralahu, kemudian dia melewati bulan Ramadan, hari-harinya bulan Ramadan, tapi selama 30 hari itu dia keluar dari Ramadan dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang rugi. Yang ketiga, orang yang rugi nih di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima'an furajulin adraka indahu abawahul kibar. Orang seorang laki-laki dia berjumpa dengan orang tuanya yang sudah sepuh kedua-duanya. Tapi palam yudkhilahu al jannah. Tapi kedua orang tuanya tidak menjadi sebab anaknya masuk ke dalam surga. Artinya dia enggan untuk berbuat baik kepada orang tuanya di hari-hari orang tuanya sudah sepuh. Nah, inilah orang yang rugi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga yang rugi. Ketika disebut nama Muhammad tidak bersolawat, ketika masuk Ramadan tidak mendapatkan ampunan, dan ketika berjumpa dengan orang tua tidak menjadi sebab orang itu masuk ke dalam surga. Itulah orang yang rugi. Selanjutnya, siapa orang yang bakhil kata Rasulullah? Orang yang apa namanya? Orang yang pelit. Orang yang pelit kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang pelit itu adalah orang yang ketika disebut nama Muhammad dia tidak bersalat kepada Rasul. Itu orang pelit. Nah, Bapak Bunten apa namanya? Sering mungkin bapak-bapak kalau biasanya kalau di daerah ya di Bandung udah banyak sekarang juga yang ada majelis solawat. Pernah dengar ya majelis solawat? Mereka berkumpul bersolat kepada Nabi. Nah, kalau di Ciamis itu ada sholat wa barik, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina, dan lain sebagainya. Nah, Pak Punten, ini saya bacakan hadis. Jadi supaya kita tidak pandai menyalahkan orang tanpa ada argumen ya. Ini hadis. Majalasa kaumun majlisan yadhkurullah hatta yadhkurullah fih. Tidaklah seorang kaum mereka duduk bareng-bareng, kemudian mereka tidak berzikir kepada Allah dan dia tidak bersalat kepada nabinya, maka itu akan menjadi kerugian di hari kiamat. Artinya, kalaulah majelis itu berkumpul tapi menyebut nama Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau zikirnya bareng-bareng menyebut nama Allah tidak menjadi masalah. Yang tidak boleh itu berkumpul tapi tidak ada kalimat Allahnya. Dan walam yusallu ala nabiyihim, dan mereka tidak bersalat kepada Nabi, maka illa kana alaihim tiratun, kecuali akan menjadi penyesalan dari hari kiamat. Jadi kalau kita mah kalau berkumpul, makanya kalau ada orang yang berkumpul, dia baca sholawat, dia berzikir kepada Allah, jangan disalahkan karena ternyata itu ada hadisnya. Kemudian, nih hadis yang berkenaan dengan salawat, wabil khusus di hari Jumat. Ibu dan Bapak punten. Salat kepada Nabi, kalau kita baca salawat kepada Nabi ada harinya beda ya. Sabtu sampai dengan Kamis. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu satu kali salawat dibalas menjadi 10 kebaikan. Dihapuskan 10 dosa, diangkatkan 10 derajat. Tapi kalau khusus kita membacanya di hari apa? Di hari Jumat. Awas ini saya bacakan hadisnya. Nih kalau kita di hari Jumat itu berbeda Pak. Pahala orang yang bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita bersolatnya di hari Jumat. Barang siapa orang yang bersolat kepada Nabi di hari Jumat, maka solawat itu auridot ala Nabi, maka akan disetorkan kepada Nabi. Sehingga kata malaikat itu gini bahasanya ya, Hai Muhammad, nih orang ini nih yang bersolat kepadamu kalau di hari Jumat kemarin ya, Bapak hari Jumat. Sehingga Rasul tahu siapakah umatnya yang bersolat kepada Nabi. Sampai-sampai ada yang nanya begini kata Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bukankah engkau itu sudah menjadi tulang belulang? Jadi Nabi Muhammad itu sudah menjadi apa jawab Rasulullah SAW? Sesungguhnya para kekasih Allah, para nabi Allah, jasadnya mereka sudah dihidupkan kembali dan jasadnya diharamkan untuk dimakan oleh. Jadi jasadnya para nabi sekarang udah dibangkitkan. Mana ayatnya? Ada 2 ayat dalam Quran. Ya, satu Al-Baqarah, dalam satu Ali Imran. Wala
taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Jangan pernah mengira kalian para nabi, para wali, para syuhada, orang-orang yang dikasihi Allah, mereka meninggal, tapi mereka hari ini sudah dibangkitkan dan mereka sudah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaannya. Jadi kata Rasulullah, ketika ada bersalat kepadaku di hari Jumat, maka aku tahu siapakah di antara umatnya yang bersalawat kepada Nabi di hari atau malam Jumat. Ini kehebatan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kana yaumul jum'ati wa lailatu jum'ah fa'aktsiru as-salatu alayya. Ketika datang kepada kalian malam Jumat atau hari Jumat, maka perbanyaklah kalian bersolawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada orang yang protes, qultu wa ba'dul maut, setelah engkau mati ya Rasulullah, wa ba'dal maut innallaha harramal ala alal ardi antakul ajyasal anbiya, kata Rasulullah, sesungguhnya jasadnya para nabi itu diharamkan untuk dihancurkan, atau bumi tidak akan pernah apa eh, bikin hancur yang namanya jasad para nabi, sehingga para nabi itu sekarang mereka sudah dibangkitkan. Mungkin itu yang bisa sampaikan pada kesempatan hari ini, yang berkenaan dengan salah satu kecintaan kita kepada Nabi dengan cara bersolawat, dengan cara mengikuti apapun yang menjadi sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Teh. Insya Allah, terima kasih Bapak Ustadz atas ilmu yang luar biasa. Bisa, bisa, bisa. Dan sekarang kita akan memasuki untuk sesi pertanyaan dan sudah ada yang masuk dari Kang Irfan Ferdian, Mabruk Tur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tas punten mau tanya, iman terkadang naik turun, gimana caranya agar iman kita dapat stabil dan cenderung meningkat? Apakah ada doa khususnya? Jazakumullah khair. Eh, kalau doa khusus itu ada dalam Quran ya. Ali Imran. Ali Imran, kalau Bapak benar buka Ali Imran, ayat Ali Imran itu pembukaannya ada di sebelah kiri ya. Paling bawah itu ada doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Itu dalam hadisnya doa yang paling banyak Rasulullah itu selepas Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi Bapak kalau ada yang nanya, doa Rasul itu yang paling banyak dibaca apa? Eta apa? Robbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ada. Benar, itu doa yang paling banyak Rasulullah. Kemudian doa yang paling banyak dibaca Rasulullah itu yang tadi, Robbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya, Robbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh, jangan condongkan kulubana, hati kami, ba'da id hadaitana, setelah engkau istiqomahkan dalam kebaikan. Nah itu doa kalau kita supaya hati kita tidak kaditu kadieu ya. Jadi supaya kita istiqomah, perbanyaklah dengan doa itu. Yang kedua, dan Pak, para nabi itu selalu ada doanya. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Oh Rabbi habli hukman wa alhiqni bisolihin." Ya Allah, eh, ya Allah, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah satukan aku, berikan kepadaku habli hukman, kebijaksanaan, wal hikmi bisolihin, dan satukan aku dengan orang-orang soleh. Ternyata Pak, manfaat orang soleh itu selalu orang mengingatkan kepada kebaikan. Ya. Jadi kalau berjumpa dengan orang soleh itu minimal kita ingat ya. Jadi kalau saya itu punten sebulan sekali, seminggu sekali saya selalu ziarah ke guru saya, ke, ke, bertemu dengan guru saya. Kenapa Pak? Ada perbedaan ini. Ketika saya punten ketemu dengan guru saya itu ada aura ketika selalu ingat karena ilmu. Saya berjumpa, lihat wajahnya aja, udah kelihatan, masya Allah. Ya mungkin bapak-bapak kalau kita ketemu dengan Aagi mungkin beda ya, lihat wajahnya, mungkin ada pun dan yang mengingatkan itu kepada akhirat gitu. Ya kalau hari jelema mah kumaha gaul apa? Jadi kumaha kumpulnya. Ya sama Pak, saya ketemu dengan para pembisnis. Ingat terjadi hayang ikutan bisnis gitu ya. Jadi ingatnya dengan orang yang, nah jadi kenapa butuhnya majelis yang soleh itu? Makanya saya sampaikan, ibu dan bapak, belajar itu jangan pernah berhenti. Belajar itu jangan pernah berhenti. Kenapa? Ustaz saya mau belajar tetap bisa-bisa. Nu penting mah Pak, kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang berilmu. Mudah-mudahan Allah menyatukan kita dengan mereka. Makanya sekali lagi saya selalu mengatakan motivasi, teruslah mencari ilmu, teruslah mencari ilmu. Kenapa? Jangan sampai minimal kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang tadi. Jadi gitu Kang ya, Kang Irfan. Jadi
Caranya salah satunya adalah, dan itu merupakan perintah Allah. Kata Allah Subhanahu wa Lalu taala dalam sini Al-Qur'an surah sebenarnya At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu ma'as itu shadiqin. Hai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu tidak bisa didapatkan wa qulu ma'as shadiqin, kecuali kalian berada dalam komunitas lingkungan orang-orang soleh. Jadi susah ya. Kang Kang Ferdian, punten ya. Eh, Bapak dan Ibu, ada yang unik ya. Saya kemarin dapat kedatangan tamu ketika di hotel, dan beliau ini kuliah, orang Indonesia, orang Indonesia. Dia kuliah di Tarim, Mbak. Di Tarim itu Habib Umar yang terkenal ya, Habib Umar. Di Tarim, mah, di Tarim. Kalau kita di Tarim itu kita pengen melakukan maksiat itu nggak ada, Pak. Susah melakukan maksiat. Saking itu lingkungan, melihat perempuan itu nggak bisa. Nggak bisa kita melihat perempuan. Di sana itu yang namanya perempuan semua dalam keadaan tertutup, keluar itu tertutup. Jadi gimana kita mau, Masya Allah. Ada di urang mah Pak, ya Allah. Lain hese dengan maksiat orang mah, ya, aduh ya Allah. Tinggal milih Pak, ya Allah. Jadi, nah itu Pak, di Tarim itu sampai-sampai ada foto yang beredar di media ya. Habib Umar itu lagi berfoto dengan anak-anak kecil usia 5 tahun, 6 tahun. Lebih daripada 300 anak. Ternyata caption di bawahnya apa? Yang hatam punten sholat tarawih dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Jumlahnya sekian. Dan Bapak punten kalau di Tarim itu, di Tarim ada masjid yang paling gede itu. eh, itu sholat tarawihnya per malam 2 juz. Anak-anak yang tadi itu jamaah. Eta makanya kunaon kita butuh lingkungan soleh teh gitu dah. Jadi lingkungan itu perlu ya. Nah, saya juga lamun ngahiji jeung si Kang Casbla jeung Kang Deli pan jadi heureuy wae. Ya, benar kan? Jadi lingkungan itu membentuk kita. Jadi membentuk kita. Jadi wakunu ma'asodikin itu perlu. Jadi kita betul butuh orang-orang yang selalu mengingatkan dalam keimanan kita supaya dalam. Silakan lanjutkan. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Kang Kasbla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Sholat yang lebih baik untuk laki-laki itu di masjid berjamaah atau di rumah sholat sendiri? Wah, itu mah jelas Kang Casbla ya. Di masjid ngomong wis umroh mah Kang Casbla ya. Di masjid ya. Tidak ada hadis yang mengatakan per laki-laki itu sholat di rumah. Kecuali ancaman dari Rasulullah ketika di Madinah, kata Rasulullah, anterin aku, kata Rasulullah. Kemana ya Rasulullah? Nyalakan api. Mau ke mana Rasulullah yang mawa api itu? Rek diduruk jalma nu salat di imah cekang Rasul. Bahaya ya. Jadi usahakan. Nah, kita belajar dari pendidikan ibu dan bapak yang sudah umroh mah Kang Jasbalanya. Wah, apa rek salat subuh teh nganti setengah tilu wes siap on time ya. Rek tahajud ya Allah. Rasanya nyesel teh kaduhung eta ya Allah. Salat lohor teh di Masjid Nabawi, salat lohor teh di Masjid Haram. Eh, pas ke Indonesia masa biasa deh we. Jadi laki-laki mah tidak ada. Bagi laki-laki itu sholat yang wajibnya adalah sholat di mana? Di masjid. Bagi perempuan, apakah boleh ke masjid? Boleh, sangat boleh, Pak. Sangat boleh. Ayatnya ada, ayatnya ada. Perintah sholat berjamaah itu, Bapak punten catat. Perintah sholat berjamaah itu bukan kebetulan. Itu surah Al-Baqarah ayat 43. Waqimus sholata wa antuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ayat perintah sholat sekali lagi. Itu laki-laki ya. Dirikan sholat, keluarkan zakat, warka'u marokin. Sholat berjamaah dengan laki-laki yang ada di masjid. Sholat berjamaah bagi perempuan, Ali Imran ayatnya sama 43. Jadi tadi Al-Baqarah 43, Ali Imran 43. Sama ayatnya. Ya Maryam muknuti li rabbiki wasjudi warka'i marokin. Yang diperintahkan oleh Allah siapa? Maryam. Saya nanya, Maryam itu laki-laki perempuan? Perempuan. Hai Maryam, sholat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Jadi Kang Casbela ya. Jadi kalau kita sholat,
laki-laki di masjid ya. Bapak punten keuntungannya gini. Ustaz kalau saya sholat sendiri kan sama saja, beda Pak. Sholat sendiri itu satunya pahalanya derajatnya satu, bukan pahalanya, derajatnya satu. Eta teh lamun sampurna gitu. Kadang-kadang ke sholat tuh ingat kan itu, wallahu alam. Ya. Tapi kalau kita sholat berjamaah, ini hebatnya sholat berjamaah. Imamnya sampurna, imamnya khusyuk. Ternyata jamaahnya tidak khusyuk. Itu dianggap sempurna semuanya. Sebaliknya, imamnya teu khusyuk, jamaahnya aya nu khusyuk. Satu orang aja. Masya Allah. Insya Allah itu sholat dianggap apa? Sempurna. Makanya ini yang disebut dengan al jamaatu rahmatun. Yang namanya berjamaah itu di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut teh. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari sahabat Mabruk, gimana kita menanggapi orang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, namun mohon maaf tidak mencerminkan akhlak beliau? Bagaimana nih Oke. tanggapan? Oke, bagaimana kalau ada orang yang mengaku siapa turunan Rasul, tapi akhlaknya tidak mencerminkan akhlak Rasul? Kita lebih baik diam. Lebih baik apa? Diam. Karena mencaci keluarga Muhammad, Nabi Muhammad itu ada larangan. Kata Rasulullah, siapapun yang mencaci maki turunanku sama dengan mencaci maki aku. Ya, orang malah ya, budak sama nih. Oh, si budak orang dicarekan bapaknya ngadat. Ya. Jadi nggak boleh. Jadi hadis Rasul mengatakan begitu. Siapapun yang mengaku keturunan Nabi, belum tentu kudu tes DNA. Jeung ribet teuing itu hirup. Udah aja kalau dia ngaku ya udah biarkan aja. Tapi dia tidak mencerminkan, diem aja. Diem aja. Kesalahan dia urusan dia dengan Allah. Jangan sampai kita membicarakan keturunan Rasulullah SAW. Kalau benar ya, kalau dia benar keturunan Rasulullah SAW, kalau di kita disebutnya Habib, kalau di negara lain namanya Syarif. Kalau di Yaman itu bukan Habib tapi Syarif. Syarif itu artinya orang yang mulia atau Habib itu artinya kekasih. Jadi beda istilah setiap negara itu. Ada Habaib, ada disebut dengan Syarif. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita lakukan. Kalau dia mengaku jadi nabi tapi bahasanya udah diem aja. Jangan sampai kita keluar mulut-mulut kita untuk mencaci maki dia, menjelek-jelekan dia karena hubungannya naudzubillah dengan siapa? Dengan Rasulullah SAW. Udah diem aja. Dia manusia biasa yang pernah pasti akan melakukan kesalahan. Gitu. Yang hebat itu adalah baginda Rasulullah SAW yang dimaksum itu kan Rasul. Apakah anak turunnya dimaksum? Tentu tidak. Yang karena dimaksud maksum itu adalah baginda Rasulullah SAW. Meskipun nanti akan berbeda pendapat dengan orang Syiah nih. Kalau orang Syiah itu turunan Rasul itu semuanya adalah 12 imam itu dimaksum. Nanti Hasan, Husain itu dimaksum. Tapi bagi kita yang dimaksum itu hanya siapa? Hanya Rasul. Gitu aja. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya dan juga terima kasih kepada Kang Irfan dan juga Kang Hasba atas pertanyaannya dan kita ada di penghujung acara yaitu doa bersama yang akan dipimpin juga oleh Bapak Ustadz Sunardi. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكفي مزيده ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم انا نسالك بان نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربي هب لي من الصالحين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وقنا اماما ربي اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا يا الله يا فتاح يا رزاق ارزقنا يا الله ارزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا مباركا من غير ضير ولا قوة ولا تعب ولا مشقة منا يا لطيف والله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز ya Allah ya Tuhan kami anugerahkan kepada kami ampunanmu rahmatmu ya Rabb hartamu rezekimu ya Rabb ya Tuhan kami jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah jadikan pasangan hidup kami pasangan hidup yang bisa menghantarkan kami menuju surgamu ya Rabb solehkan anak-anak kami ya Rabb di pagi hari ini kami mohon meminta kepadamu ya Rabb anugerahkan kepada kami rezeki ya rezeki yang halalan thayyiban katsiran mubarakan fi seandainya rezeki kami masih di langit turunkan ya Allah seandainya rezeki kami masih di bumi bukakan ya Allah seandainya rezeki kami masih jauh dekatkan seandainya rezeki kami
masih sulit, maka permudah ya Rabb. Seandainya rezeki kami masih haram, halalkan ya Rabb. Seandainya rezeki kami ya Rabb masih sedikit, perbanyak. Kalau seandainya sudah banyak, berikan keberkahan dalam rezeki kami. Berikan keberkahan dalam usia kami. Berikan usia kami dalam keberkahan. Tutuplah usia sisa-sisa usia kami dengan kebaikan dan kebaikan, dengan amal soleh. Sampai kau wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib du'ana barakatil Fatihah. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun sadayana Pak Haji, Bunda, Bang Deli, mudahan Atau non sadayana Ustaz. Terima sami-sami kasih Kalau sami-sami Ustaz. sami-sami sami-sami. Baik, non Ustaz. acara Sami-sami Allah ya. sami-sami sami-sami Pak Haji. Nur nuhun Pak Ustadz. Nur Sami-sami nuhun kasadayana. sami-sami Pak Haji. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, nuhun Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sami-sami sami-sami. Amin. Non Pak Ustad pamit ya. Siap, Mabruk Kang Deli. tur pisan Bapak Haji Supriyadi Sadayana. Sing sarehat Siap. panjang itu agak Amin. rezeki. Amin, amin, amin. Amin. Bangga pamit. Anu Bangga, bangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mewakili Ayo rekan tugas atuh. mengucapkan mohon maaf atas kesalahan kata dan perkataan. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wasallam warahmatullahi wabarakatuh.